Ya, please welcome Bapak Riki Susanto. Thank you, Kak. Ya, teman-teman selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Oke, teman-teman. Pertama-tama thank you Pak Indra ya, Bu Nadine ya, Sinsin teman-teman ya. Karena kemarin ini kita barter teman-teman ya. Sini di tempat saya satu, saya ntar ke tempatnya 3 ya. Nggak, ya. Ya teman-teman. Thank you ya maksudnya udah undang kami untuk sharing ya, sharing teman-teman ya. Saya akan sharing masuk 20 tahun perjalanan saya ya. Nah teman-teman kalau enak teman-teman pakai ya, kan beda-beda ya. Kalau nggak enak udah kasih kucing aja teman-teman ya, jangan diambil. Yang benar adalah lidah ada, setuju? Ya, ini ada klipnya. Clickers. Jujur saya udah speaker udah jarang karena saya kasih ya yang muda-muda lah gitu ya. Kalau saya kan kolonial diundang teman-teman ya. Karena kemarin saya undang kolonial ya mau ngomong ikut gitu ya. Ya saya sama Cincin sahabat lama lah teman-teman ya. Satu seperjuangan. Ya saya kena tsunami dia kena gempa teman-teman ya. Nanti saya cerita di belakang ya, saya cerita di belakang ya. Mungkin teman-teman ya pasti semula nggak kenal nggak sayang ya teman-teman ya. Boleh slide pertama saya, nah ini. Ya ini perjalanan saya teman-teman ya. Saya join 2007 nih ya. 2008 saya UM, 2009 SUM, 2010 AM, 2012 SAM, 2013 saya join yang saya bilang kena tsunami. Ya ini saya join sama leader saya selingkuh teman-teman ya. Nah 2006 baru 2016 ya Hope Agency berdiri teman-teman ya. Mungkin sepintas ya. Banyak yang bilang kok namanya kayak apa? Ke rohani gitu ya. Ya, karena jujur teman-teman ya, saya di Prudential halangan itu mah biasa ya. Cuman paling saya kehilangan pegangan waktu di sini, ya. Ditinggal pergi, wah hancur semua teman-teman ya. Cuman saya doa saya masih ada harapan nggak sih jalan di Prudential. Ya, saya doa ya Tuhan baik ya, kasih saya kuat lagi jadi saya berdiri lagi. Itulah hope teman-teman, ya. Sama teman-teman juga ya. Maksudnya di Prudential mau apapun lah, kalau kita nggak ada harapan nggak akan bisa jalan. Setuju nggak? Teman-teman sakit, even ke dokter pun kalau kita nggak ada harapan sembuh dengan dokter itu, you nggak akan sembuh. Gitu ya, minimal ya kita punya harapan dulu nih, semangat dulu, baru kita jalanin, ya teman-teman ya. Oke. Nah ini pengalaman kerja saya ya. Saya di Bank Buana, saya pun sempet ya tadi ngobrol-ngobrol dengan Sinsin, saya pernah di Ijo teman-teman ya, 2000 sampai 2002 ya. Jadi saya tahu ini adalah reinkarnasi teman-teman ya. Reinkarnasi yang sekarang ya, maksudnya banyak produk tradisional gitu ya, nanti saya cerita ya. Nah teman-teman dari kecil nih sini ya. Nah ini saya 8 bersaudara ya, ini saya teman-teman ya. Memang dari kecil udah kelihatan keren nggak apa-apa ya. Ya nggak ada yang hibur diri mau siapa lagi ya, harus pede teman-teman ya. Saya 8 bersaudara, 7 lelaki 1 perempuan ya. Saya anak paling 8 ya, paling gontot. Ya. Dari kecil sampai umur 12 tahun hidup enak nggak? Enak, saya pabrik anggur di Pinang C3. Rumah 30 kali 30, hampir 1000 meter loh. Tahun 71 sampai tahun 82. Pabrik anggur sebelum orang tua. Saya yang nelonceng. Gitu ya. Hidup enak nggak? Enak banget ya. Makanya dia orang bilang, oh lu mah nggak enak, nggak habis 7 turunan nggak habis. Teman-teman lihat lagi saya turunan ke berapa? 8. Habis di saya teman-teman itu. Benar. Nah di sini film baru dimulai teman-teman ya. Jadi mama papa saya orang asli Tiongkok. Saya pun WNA, papa WNA. Punya pabrik nggak punya surat. Ya. Jadi akung saya yang bikin surat. Pembagian lisan dulu nggak ada. Itu nggak ada ya. Nah saya umur 12 saya pun diangkat anak dari akung saya, bukan papa saya sampai sekarang akte lahirnya. Karena WNA. Nah teman-teman ya, yang mungkin yang seumuran tahu dulu zaman Pak Harto ada pemutihan. Bukan pemutihan twisting ya Bu ya, bukan. Kalau sekarang anak sekarang tahu pemutihan twisting ya. Dulu pemutihan warga negara. Yes. Nah saya masuk di situ. Nah ketika umur saya 12 itu papa saya direbut pabriknya oleh akung saya. Gitu. Ya. Nah jadi kebetulan 8 saudara yang paling frontal saya. Nggak tahu memang dari sananya frontal. Maksudnya frontal dalam arti nggak terima. Yang lain pokok saya semua terima.
Ya udahlah nasib ini saya nggak terima. Kita bekas hidup enak. Akhirnya saya pindahlah ke Glodok. Dari rumah 30 kali 30 pindah ke Glodok 4 kali 15. Sampai sekarang rumahnya masih ada. Kalau kita orang nggak terima, sakit hati nggak? Sakit. Nah dari saat itu saya percaya duit nggak kenal saudara. Ya jadi saya punya apa? Punya tekad tuh dari situ. Nah dari situ teman-teman tahu nggak di Glodok yang ngetop apa? Pak, boleh saya minta? Selain elektronik? Cukup. 1.001 kok. Petak 9. Oh petak 9 jual CD ya? Siapa tuh? Tuh, sono. Oh saya ingat dulu ada yang sewa CD. Iya itu ya gitu ya. Teman-teman, ya di Glodok terkenal oleh apa? Kasino. Setuju? Orang bilang Kang Au, Pachinko. Nah saya gede di situ. Karena apa? Betul. Nah karena apa? Ketika orang tua direbut, saya punya tekad. Gue kerja dimanapun, kalau nggak kaya gue keluar. Nah jadi teman-teman, banyak orang yang join Prudensia kok gini-gini aja. Ada yang join sebentar kok jalan. Cuman satu faktor X-nya teman-teman ketemu nggak? Yang orang sekarang bilang why? Saya ketemu dari umur 12. Broken home pasti. Saya main dunia malam. Kasino apa semua. Abisin di sana. Saya kerja di Bank Buana. Mana pengalaman kerja? Gue ya. Nah ini. Saya masuk Bank Buana 5 tahun. Di sana teman-teman. Dulu mungkin yang ya kita selevel. Teman-teman pernah dengar SDSB? Oh, bocah. Ketahuan usia. Nggak tahu dia. Yang kalau bukanya di Chandranaya, Ya. sebelahnya SMA 2, nah saya bandarnya di bank. Mimpi. Nah, jadi saya jalanin. Waktu itu dibilangnya SDSB malamnya Singapura Sabtu Minggu buntut. Ya, betul. Betul ya? Betul. Ya kali yang milenial nggak paham ngangguk-ngangguk aja lah gitu ya. Yang penting you denger ceritanya gitu ya. Nah jadi saya masuk Bank Buana teman-teman. Kan udah teman-teman ingat saya kerja kalau nggak bisa kaya saya keluar. Kenapa saya bisa di bank? Pertama bank saya masuk bagian valuta asing. Saya minta pindah ke operasional, clearing. Makanya dia orang bilang, bego lu Ricky. Orang mau masuk falas susah. Lu dari falas turun ke clearing. Tapi kan dia nggak tahu visi saya. Jualan SD. Gitu ya. Nah di clearing itu banyak anak muda. Ya. Saya setor ke BI, Kormani, saya antar cek ke BI. Betul, disitulah kumpul. Saya kantor pusat ASMK. Bank Buana Jembatan 5, Pasar Baru, keliling nyampur di pusat. Pasang semua sama saya. Iya. Bener. Betul. Waktu itu gaji saya 135.000. Lembur 7.000 per jam. Tapi dari hasil ETSB, begitu buka seminggu sekali Rabu, udah untung 1 juta. Saya nggak lihat itu, gaji. Nah, rumah saya sampai ke Bank Buana tinggal jalan kaki lewat Pancoran Gloria. Kalau teman-teman tahu Glodok. Ya. Direksi pasang, semua pasang. Teman-teman masih ingat dulu Bank Buana kalau masuk sistem absen ceklok. Iya. Mesin. Ya, maksimal hadir 8.30. Lewat 8.31 merah, gitu ya. Saya datang ke bank 10 seperempat tapi absen saya setengah 8. Karena semua pasang sama saya. Iya, titip, setuju ya. Lu nggak bisa pasang. Lu nggak ini nggak bisa pasang. 5 tahun saya di sana, ya. Sampai saya kebeli rumah waktu itu saya masih ingat Harapan Indah, Bekasi, samping pabrik Aqua. Saya blok YE nomor 16. Saya masih ingat developernya Hasan Damai Putra Cempaka Putih. Iya, emang benar. Jadi saya satu-satunya anak muda beli rumah, Pak. Dari mana? Hasil buntut. Benar. Keren banget sih. Betul. Itu cerdas. Itu namanya bawang putih. Nggak apa-apa ya. Karena Karena saya nggak bisa kaya, gua keluar. Nah, cuman duit setan dimakan jin, betul. Ya. Di tahun ini ada pasang banyak yang nggak bayar. Gempa. Kita gentle dipanggil direksi, ya udahlah, lu keluarlah, saya keluar. Ya, saya keluar, saya cepetin. Saya pernah di properti di era, ya teman-teman ya, di Laplasindo, sales komputer. Rumah saya di Glodok. Kalau saya naik lantai 2 rumah saya kayak gini. Saya melongok, lapangan bolanya, Sekolah Ricci. Siapa yang tahu Sekolah Ricci?
Bukan. Ah, Ricci Pancoran, petak 9, cap gelek, Tosebio. Cuma satu yang tahu, gue ya. Aduh, iya. Di tahun sini, Ricci the best sekolahnya. Berduit lah, gitu ya. Saya bodoh-bodoh. Di situ ada tukang bakmi, ada gerobak bakmi, harganya 5.000. Saya masih ingat, ya. Kita makan 5.000. Kalau saya berpikir sebenarnya sekolah Ricci, ya muridnya 500 sampai 1.000. Kalau saya dagang bakmi, dia pakai gerobak, saya pakai tempat nih. Ya seginilah nih, 3 kali 4 lah, gitu ya. Ya, ada AC 1, ada TV 1. Harganya saya samain. Kalau bapak makan bakmi, ke gerobak apa ke saya? Ke saya. Wah, saya nggak bisa dagang bakmi, gitu ya. Daripada nganggur. Ya. Saya berpikir Ricci muridnya banyak, 10% aja, udah enak deh. Belajar bakmi teman-teman. Saya belajar bakmi. Mama saya kebetulan lama di restoran. Belajar rebus bakmi gimana gitu ya. Udah. Nah. Iya. Saya orangnya gitu Pak. Dapat ide saya sat-sat. Nggak mau lama. Saya jalanin dulu. Yes. Nah saya buka hari pertama rame nggak? Rame teman-teman. Ya. Orang Ricci makan. Begitu makan, saya samperin Dek. Kalau lu bawa temen, gua kasih rokok Marlboro sebatang. Lu flyer. Saya udah ada. Makanya tadi ngomong sama Sinsin, agent get agent. Udah ada dulu, ya. Besoknya rame nggak? Rame. Malu nggak? Malu teman-teman, ya. Sampai datang ada tetangga yang lewat. Weh, biasa bungkus inek, bungkus bakmi bisa nggak lu? Dunia malam. Malam jual indeks dia. Teman-teman, kita ngelihat orang bungkus bakmi gampang, nggak gampang loh. Airnya bocor. Nah, satu waktu titik balik, ya. Maksudnya teman-teman juga di Prudential, ya. Maksudnya pasti nemuin satu titik balik. Saya nggak tahu kapan, ya. Nah, waktu di restoran itu saya ketemu titik balik. Satu waktu siang guru saya lewat. Saya di sekolah Badung, tapi pintar. Ah, itu dulu jangan udah Badung, bodoh mati aja udah. Bener. Saya Badung, tapi pintar. Jadi guru juga mau ngomong apa, ya. Nah satu waktu guru saya lewat, cewek. Menurut teman-teman nih, saya namanya di sekolahan yang terkenal yang Badung, bukan yang alim ya. Kalau teman-teman jadi saya dagang bakmi, malu nggak? Malu nggak? Luar biasa lu kalau nggak malu. Saya malu, Pak. Saya malu. Nah, iya masa kok dagang bakmi gitu ya. Nah guru saya lewat, saya berdoa teman-teman. Semoga lu jangan kenalin gua, muka gua berubah. Tapi saya kenalin dia. Gitu ya. Dasar memang guru punya etika. Dia lewat. Saya nggak kenalin. Dia masuk gang, dia putar balik. Ya ini nggak bakalan saya lupa. Nggak bakalan. Ini asal muasal cikal bakalnya nih. Dia balik, dia mampir, dia beli. Pura-pura nggak tahu. Enggak. Dia nggak konfirmasi. Dia beli 2-3 bungkus. Di situ saya merasa rebus bakmi paling lama. Di situ. Teman-teman bisa ketawa, coba bayangin sih di situ. Orang kalau Badung harga dirinya tinggi. Kecuali orang alim introvert. Gitu ya. Saya ngerebus saat itu bakmi paling lama. Kayak kok nggak mateng, gue mau angkat apa mentah. Gue lamaan, sebelah guru gue, sebelah. Ingat sama kuah jadi satu. Itulah orang bilang kepepet. Karena saya lihat sekolah Ricci. Dia nggak ngomong apa-apa. Saya aman gitu ya. Berarti you sudah lupa sama gua. Bungkus sampai gini-gini udah. Pas bungkus, saya kembaliin dong. Dia cuma satu ngomong. Ricci, kamu kan pinter. Belum ada sambungannya udah ketawa. Tapi lu. Bener Pak, ketika kembaliin, dia ngomongnya kayak apa sih? Kena di hati gitu. Ricci, kamu kan pinter. Kamu nggak cocok jadi begini. Udah di jalan. Nggak ngomong B, sedih gak? Besoknya saya oper kontrak, saya tutup. Karena saya juga bukan saya di situ, cuman daripada nganggur, malu. Yang saya pikirin kalau guru satu, dia besok dia cerita di sekolahan. Datang 5 guru, mati lah gua tutup dagang. Nah saya tutup daripada saya nganggur, teman saya telepon, Rick ikut gua yuk, kemana? Pokoknya ikut gua lah. Kemana? Itu manu orang tua.
Kan saya nggak tahu. Itu masih ada di Jalan Cikini. Wisma Dharmala Sakti belum jadi sempurna, belum. Saya 2 tahun di sana. Gitu ya. Saya naik kereta sampai Cikini, naik ke atas, ya itu asuransi. Ya. 2 tahun, bukan live itu waktu itu sistemnya 3 bulan nggak jualan, drop out. Kita API dia NEC. Sistemnya ya. Nah, kita berani bisa stay 2 tahun, berarti nggak bodoh. Gitu ya. Cuman saya nggak kelihatan orang kaya di sana. Ya, ex saya kuat nih. Saya kerja dimanapun nggak kaya, gue keluar. Nah, di brands. Jadi gue kerja buat lu. Betul. Brands manager dapat gaji. Kita nggak dapat gaji. Iya kan? Berarti gue kerja buat lu. Nah, cuman waktu itu nomor 1. Saya nggak tahu Prudential. Yang saya tahu Prudental. Odor Darli yang topinya hitam. Siapa yang tahu? Siapa umur berarti? Masa gigi. Saya nggak tahu Prudential. Hitam dulu. Nggak tahu. Nah, cuman teman-teman ya, ketika saya quit ada hikmahnya lah. Disitulah saya kenal istri saya, nasabah saya. Dari nasabah kita top up menjadi istri, teman-teman. Kan teman-teman juga top up ada dong? Alteration, top up, major repricing. Sama. Oh iya dong. Nggak kenal, itu nasabah. Nasabah. Nah. Jadi engkau kalau mau top up ya abis ini kerjainnya top up ya. Yang penting jangan lapse kok. Ya teman-teman, singkat cerita terakhir saya jalanin supplier elektronik ya. Dari tahun 2002 mestinya nih ya, 2002 masuk 2003 sampai 2008. Teman-teman ya, sandepan saya join Prudential kapan? Sorry. Ada spidol nggak? Ada. Saya elektronik 2002 sampai 2008. Tutup ya. Close. Saya join Prudential 8 Juni 2007. Nah, di 2005 saya udah nggak nyaman dengan keadaan ini. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau sukses di Prudential gampang. Yang penting you nyaman nggak dengan keadaan sekarang? Kalau you nyaman, percaya kata saya, nggak akan jalan kenceng. Karena ketika ditolak, you punya senderan lain. Nggak sehati. Nah, 2005, teman-teman. Saya udah mau udahan jadi supplier elektronik. Rumahnya udah saya gadai. Nanti ada di sini, saya tebus rumah. Dari Prudential. Gitu ya. Nah, dari supplier elektronik, ada hasil nggak? Ada, saya kebeli rumah. Saya punya sales 4. Gitu ya. 4, akhirnya saya berhentiin semua. Dari bodoh kita aja sampai pintar, pintar makan kita. Itulah konvensional. Sistem. Iya. Saya orang sales. Gitu ya. Nah, saya ambil pabrik, ya, misalkan nih, ya, saya ambil waktu itu alat-alat rumah tangga sama audio system, ya, misalkan nih TV, saya order dari pabrik Samsung, saya bikin molding, saya orang glodok bikin molding, bikin dus, bikin gabus, jadi Samsung masuk rumah saya jadi sungsang, teman-teman. Saya robah, kalau nggak saya nggak bisa jual, karena pabrik turun jalan, bener. Mau nggak mau saya robah, tapi saya bilang pabrik dulu. Kalau gue retur deal lu sungsang berarti barang lu nih ya. Oke, deal-dealan. Baru saya dapat cuan. Pertanyaan yang salah saya bisa nggak main margin? Nggak bisa. Jadi saya nggak bakal bisa besar. Capek. Cuman satu yang saya pikirin waktu itu, saya punya anak 1. Ketika saya berhentiin semua, kalau saya sakit, kalau saya kenapa-napa, istri saya nggak bisa lagi. Karena istri saya pegang bon putih. Kalau kita ngasih orang utang ya, dia pegang bon dadu. Toko semua ngomong, kalau nggak Ricky yang datang, dia nggak bayar. Nah, di situ problem. Nah, teman-teman sama. Ketika ada ikut satu, you punya problem nggak? Gitu loh. Saya punya problem di sini. Berarti gue harus 2005 udah nggak nyaman. Gitu ya. Saya mencari. Kenapa baru diketemukan Prudential 2007? Mungkin Tuhan bilang saya banyak dosa. Karmanya jelek, ada di dunia judi. Gitu ya. Nah, teman-teman contoh deh yang join di sini. Emang kebetulan. Atau teman-teman pernah doa, kasih gue jalan lah Tuhan, gue kerja udah capek, terus diketemuin Prudential. Betul nggak? Leader Anda kan juga doa. Ya, maksudnya doain ketemu agent yang satu visi yang gini-gini, sama-sama doa ketemu. Mungkin kalau doanya teman-teman sebentar ketemu, ya dosanya kecil. Benar.
Bener, saya dosanya gede ini. Ini panjangnya. Bener, bayarin karmanya nih. Makanya dijawabnya 2 tahun kemudian. Loading ya. Tapi ketika dikenalin teman-teman peka nggak ambil. Itulah salah. Kalau teman-teman nggak ambil berarti teman-teman orang pintar. Orang pintar banyak mikir. Saya setengah pintar. Gua nggak mikir, cuman gua jalan. Nah, waktu itu saya direkrut oleh agent saya, mantan leader saya Cuarianto, engkongnya Karto, engkongnya lagi Denny Utama. Gitu ya, teman-teman soal cerita ya. Saya orangnya panasan, ya DOH. Yang kurus supaya. Saya orangnya panasan. Makanya leader saya, coaching saya paling gampang. Dia datang ke rumah saya direkrut oleh cewek umur 19 tahun. Lulus umur 20, mana mungkin, saya join usia 36. Direkrut orang usia 20. Karena apa? Saya mama bapaknya udah hopeng. Di Dadap dia punya toko kosong, saya supply semua. Jadi kalau minta giro terserah lu ke bapak gua mau teken tanggal berapa aja oke. Nah karena udah deket dia rekrut saya. Nah saya bekas mantan Manulife. Apakah saya ikut? Enggak. Saya ngomelin dia. Saya ngomelin ya. Akhirnya saya cuma kalah 1. Koriki, emak bapak gue yakin lu bisa kalau join. Makanya gue disuruh rekrut lu. Nih, ada 1 namanya Pak Karto. Ngontrak di Dadap. Ukurannya 4 kali 8. Dagang plastik. Tidur aja susah, Rik. Plastik semua. Bener. Tapi sekarang dia punya income 100 juta. Panas gak? Saya di kenapa keluar? Ada koran. Fotonya gede-gede. Kenapa fotonya gede-gede? Pencapaiannya dikit. Supaya penuh tuh koran Kompas. Prudensial kecil karena banyak. Nah saya kalah di koran-koran itu. Biasanya suka speaker, Sinsin suka koran dia. Kemarin gak ada koran. Nah saya kalah di situ. Dikasih lihat muka Karto. Cepet tiaw. Gue bilang nih gila loh kalau bahasa saya boceng li. Muka kayak begini gantengan gue bisa lebih kaya gak fair. Nah teman-teman mesti ada rasa itu. Bukan di training, bukan di apa. Panas ada enggak? Gitu ya. Saya bilang kalau dia bisa cepet ya, gue juga bisa. Lalu orang Bangka merantau ke Bangka 8 tahun yang lalu. Berarti lu di Jakarta baru 8 tahun dong. Temen lu kan terbatas, Bangka dan Bangka. Gua lahir di Jakarta, Pacinko, masa gua kalah sama begituan? Iya dong. Logika, ya kan? Nah, ya udahlah, saya direkrut, masuklah ke Provision 2007. Nah, begitu di Provision, ya, waktu itu yang MBO kebetulan yang tadi saya mau ketemu lantai bawah David Gojali. Konglomerat, punya garment, ribuan karyawan, dia tutup, jalanin Prudential. Nah, saya ikut MBO kelas dia. Begitu masuk nih, kayak begini saya duduk paling belakang. Teman-teman, ada nggak sales yang bisa duduk akur? Lu jelek, gua kabur. Cuman karena saya nggak enak, direkrut leader saya, 2 tahun, leader saya orangnya teratur lah, by system. Dari income dia join, SPT-nya dikeluarin tuh. 2 tahun, 45 juta. Saya dagang elektronik dengan penuh utang, ya baru dapat 20 sampai 25. Ya fair, kita kalah, gue ikut lu. Ikutlah si NBO. Gitu ya. NBO pas masuk David Gojali. Keluar Sandepan. Saya dulu mana kenal Sandepan. Kayak Zoom aja kenal ketika Covid kan. Nah begitu gue lihat karyawan begini berhenti jalan proyek. Ini diedit gue bilang. Bohong lah. Mana ada sih kok apa tuh? Garment ribuan karyawan lu tutup jalanin Prudential. Nggak masuk. Lu edit. Cuman kalau lu edit masa lu bohongin semua orang? Nah dia cerita lah, saya orang hitungan, saya sales. Teori saya nggak jago, hitungan saya jago gitu ya. Nah dia tulis berapa? 5 tahun? Cepet ya. Nih saya begitu ngomong cepet ya, inget Karto nih mukanya. Iya kan? Nah begitu David Gojali ngomong 5 tahun cepet ya, saya ikutnya di situ. Makanya teman-teman banyak speaker bilang, siapa yang join sini cepet ya? Nggak tahu Tuhan kasih gimana? Saya nangkep cepetnya. Mungkin Tuhan kasih saya kelebihan di situ, saya nggak tahu.
Cuman saya bodoh-bodoh, saya hitung David Gojali, bener. David Gojali 5 tahun cepet ya. Dia orang pintar lulusan luar negeri. Saya setengah pintar sama dia, bego, lebih setengah bego ya. 50 juta mau nggak? Tanya sama diri teman-teman sendiri. Mau nggak? Nah begitu mau saya taruh dalam hati. Saya tanya lagi Pak David, bilang 5 tahun cepet. Ya gue hitung bener, udah berapa banyak yang dapat. Karena pengaruh saya trauma di Mantul yang kaya cuma 4. Sekarang 3 kali Ren pindah. Iya kan? Nah waktu itu dia bilang ada 200. Yang income cepet dia. Ada nggak yang depan namanya R? Ada. Rudi Sutarja ada ya. Cewek ada Rini. Ya, ada Randi. Masa nama Ricky nggak ada di sini? Ini ya kan? Gua ambil. Cuman salahnya anak sekarang. Begitu dia denger NBO 5 tahun cepet ya. Wah mantep. Dia pulang dia beli nasi goreng. Dia ngomong sama Mas nasi goreng. Mas, saya baru ikut seminar. Bagaimana? Bagus. 5 tahun cepet ya. Lu mah gila. Hilang lagi. Taruh di hati. Bego-bego gua cap Tio masih lebih enak kasih. Enak lah pakai jas doang tinggal we are number 1. Begitu deh. Lu pakai jas. Kayak sekarang jadi istilahnya di kantor kan begitu. Iya number 1. Cepetnya lebih dibayar. Mau cari di mana? Udah umur segini. Walaupun pinter bohong, dia nggak berani gaji saya 20 juta, nggak berani. Nah di situ saya pegang. Cuman pulang saya nggak ngomong siapa-siapa. Satu prinsip saya, mau jualan pempek, mau bikin pempek, tanya sama tukang pempek. Nah dia cerita ke pasangannya. Wih, Mi, mantep Mi, gue lihat. Pada keren-keren nih. Cepet Tiaw, lu udah gila, lu dagang udah susah begini. Mendingan lu ke psikolog dulu, psikiater bentar nih. Salahnya. Kebetulan, makanya beruntung saya lama dididik di dunia kakao. Prinsip saya, apa yang saya kerjain, belum tahu hasilnya, gambling. Tangkap ya. Apapun yang saya lakuin, profesi apapun, saya belum tahu hasilnya. Gambling. Masih mikir? Ibu udah gini-gini. Nangkep ya? Saya jalanin prudensial, belum tahu hasilnya. Bisa kaya, bisa enggak. That's gambling. Ya, tapi saya lakuin pekerjaan yang saya sudah tahu hasilnya, pasrah. Pasrah. Yuk kerja. Ngedumelin bos terus tapi lu masih stay, pasrah. Iya dong. Lu full time jalanin prudensial belum tahu hasilnya, gambling. Tapi lu percaya nggak? Makanya teman-teman lihat ya. Itu kok gambling plus pasrah. Kok nggak jalan nih? Aja nggak? Voice command nggak? Oh pakai gini ya gitu. Langsung voice command. Oh enggak ya. Soalnya di kantor saya begitu bu, tanya Sinjin. Kalau batuk, oh jalan dia. Ya maksudnya teman-teman lihat ya, saya join 2007. Nih ya. Nah pernah nggak tinggal kelas? Pernah. 6 tahun saya udah buka KPM, walaupun udah dihancur-hancurin. Karena saya punya faktor X-nya gede. Usia saya 36 waktu join. Bapak Ibu, laki sampai usia 40 mentalnya udah kalah separuh. Betul? Ya. Umur 45 flat. Yes. Dalam arti flat gini loh. You dagang bakmi, anak lo tukang bakmi. Lu gak berani gambling. Ya. Coba kalau gak percaya Bapak Ibu umur 45 main ke Dufan berani gak? Ya? Nah, kali udah segini Pak. Kalau ibarat kita namanya udah berpulang, pakai berarti ada paku kan segini, kita udah segini. Nggak berani gambling. Makanya saya umur 36 bercepet-cepet lah. Paling aman nomor 1 apa? AM. Suksesor. Nah setelah AM apa? 5 AM abadi. Abis abadi apa? Mungkin saya ambil ke KPM. Nah teman-teman beda. Silakan gitu loh. Masing-masing teman-teman punya kiblatnya sendiri. Makanya saya kencang. Karena punya faktor X. Jadi yang saya susah, jangan sampai jatuh ke anak saya. Saya aja sales yang pinter bohong. Dagang supplier, nggak kaya-kaya,
Apalagi anak saya. Ya kan? Ya bener dong. Sampai saya robah merek, bikin molding, Samsung jadi Sungsang. Mungkin teman-teman nggak kepikiran, saya kepikiran karena nggak ada modal. Nah, ketika yang rekrut saya Susi, saya naik AM, dia ketinggalan. Tahun depannya saya rekrut balik, reinkarnasi, dia ikut saya. Nah, dia ngomong, "Sus, gua ke tempat lu yuk gua spesial mau thank you." Kalau lu nggak maksa gua nggak ada di Prudential. Dipaksa lu. Makanya mama papanya, "Riki, lu paling gila ya. Anak gua mau ngajak lu baik-baik, lu ngomelin sampai nangis sedih lu. Sekarang Tuhan sentil bakul nasi lu di Prudential." Saya thank you, saya ajak dia makan seafood. Gua bilang, "Sus, thank you ya. Kalau lu dulu nggak paksa, leader saya yang rekrut saya nggak kena. Karena gaya dia slow. Saya orang gelodok nih, gaya begini. Dia nggak bisa masuk. Nggak bisa. Ke defend. Yes. Akhirnya, saya makan ke tempat dia, saya tanya. Dia langsung bilang, "Riki, kalau lu mah gue yakin jadi, makanya gue rekrut lu. Kalau gue mah nggak bisa." Teman-teman, kenapa dia bilang nggak bisa? Karena waktu join, mama papanya udah ngomong, "Lu jalanin Prudential, lu ajak si Riki. Kalau lu nggak bisa, gue punya modal 500 juta, lu dagang furniture." Sampai sekarang, toko mebel. Karena ada Ya. Saya begitu join supplier, begitu Januari full time. Jadi saya keluar, kalau nggak hidup, mati. Saya nggak mau mati, harus hidup jalan terus. Nah, makanya teman-teman mau sukses cepat di Prudential, buang senderan teman-teman. Ya, jangan main aman. Buang, gampang kok. Segala masalah yang bisa selesaikan dengan uang bukan masalah buat saya. Karena saya join penuh hutang. Nih. Nih. Kalau utang cuma debt collector, itu mah nagih-nagih itu mah gampang lah. Aduh, masanya saya gadai. Nah, jadi kalau gue nggak sukses di Prudential, mati anak bini gue nih. No choice. Nggak ada pilihan. Walaupun saya di nasabah, closing saya memang gede-gede ya. Udah closing saya ketawa dengan nasabah. Begitu pulang ke komplek, momoknya timbul lagi. Udah, kalau gue nggak kaya mati, ditarik nih. Nah, banyak orang zaman sekarang, "Kok gue nggak bisa jalan kok. Kenapa? Banyak utang. Banyak utang dicicil. Bukan dipusingin. Nggak lunas." Bener kan? Saya juga banyak utang. Cuma dicicil bayarnya. Jangan dipusing. Banyak masalah. Wajar. Kalau banyak cucian, ntar lu laundry lagi. Ya? Nah, teman-teman bayangin. Makanya bersyukur, teman-teman join dari nol. Bersyukurlah. Dalam arti dari nol, lu kerja, lu berhenti, nol. Saya minus loh. 200 juta. Nah. Kok gue gak bisa kuat anak-anak gue? Emang gue gak sayang anak? Saya join anak saya umur 2 tahun. Begitu keluar, pegang di teralis rumah. Papi. Saya nengok belakang gak jadi prospek. Makanya bersyukur Tuhan kasih saya jalanin gini buat saya apa nge-backup leader saya. Coba kalau saya nggak pernah ngalamin. Leader saya bilang, "Kok gue ini bagaimana?" "Oh, gue nggak tahu, lu mungkin sial kali." Bangkrut. Tapi saya bisa handle karena saya jalanin. Saya ngalamin. Gitu ya. Nggak apa-apa, teman-teman, nggak apa-apa nih ya. Saya sharing gaya saya aja nih ya, teman-teman ya. Kalau nggak di itu tuh saya nggak enak nih. Jadi kayak salah badan gitu ya. Nah, teman-teman ya. Orang yang salah di tempat yang salah itu mundur. Contoh, teman-teman banyak nggak sih kita ketemu teman, udah orangnya salah nggak punya ambisi hidup. Ya, bahkan gue bilang, "Lu nggak kesian sama bini lu?" Nah, nasib bininya dia jelek kawin sama gue. Ada nggak yang begitu? Ada. Banyak. Nggak mau berjuang. Udah gitu kerjanya di tempat yang biasa. Buat dia, "Enggak, gue gini-gini aja kok." Lu mundur. Gaji lu tetap, inflasi naik, lu mundur. Gitu ya, orang yang salah di tempat yang salah, mundur. Ya. Orang yang salah di tempat yang tepat, frustasi dia. Teman pernah ngalamin nggak? Teman-teman rekrut, agent udah datang, hilang. Bener nggak? Ya kan? Itu orangnya salah. Teman-teman ajak ke tempat yang tepat di Prudential. Frustasi dia. Walaupun ada top agent, tepuk tangan. Frustasi. Makanya di kantor bilang, kok Riki mah enak ya rekrut jadi mulu. Salah. Yang nggak jadi gue nggak mau ke kantor.
Yang nggak jadi, gue nggak feeling, ngobrol, ngopi, udah pulang. Yang kira-kira bisa ngobrol sampai dapat bawa ke kantor. Bukan berarti yang saya rekrut jadi, bukan. Kalau lu semua lu bawa. Iya. Nah, lu bawa yang ini nih. Orang salah, lu bawa tempat yang tepat. Dia frustasi, percaya deh. Gitu ya. Nah, orang yang tepat punya ambisi, punya mimpi, punya apa di tempat yang salah. Kebingungan, ini yang kita rekrut. Banyak orang pintar di luaran? Banyak. Bahkan saya jebolan Bang Buana, teman-teman ya. Kantor saya waktu itu di Yobi Plaza, lantai 35. DOH sebelahnya, lantai berapa? 6 atau 7 ya? Ya. Itu kan Bang Buana pindah ke Yobi. Ya, saya di Yobi. Pas satu waktu ketemu teman-teman lama, mau naik lift. Di perasaan saya, gue bilang, ya lu masih kerja, mau ngapain gitu. Hati dalam hati. Dia pun sama. Ya si Ricky jadi prudensial. Ngetok, ngemis nawarin. Ngapain tuh? Ya kan? Karena dia nggak tahu di prudensial ada apa. Nah kita rekrut yang ini. Orangnya tepat, cuma lu kerja tempat yang salah. Nah bagaimana teman-teman bisa timbulin kebutuhan dia? Itu yang kita cari. Kalau nggak bakalan jadi. Ikutin Prufos aja teman-teman ngerasain nggak? License berapa kali? Ya kan? Setengah mati loh. Cari orang yang tepat. Gitu ya. Nah, orang yang tepat di tempat yang tepat teman bawa ke sini belum tentu sukses. Kemajuan dulu. Kita bimbing. Minimal ininya masuk teman-teman. Kalau nggak tepat, boro-boro 2 juta aja, aduh udah puji Tuhan matilah. Bener. Nah, cuman kan orang bilang, oh maksudnya enak dapat orang jadi. Dia kan nggak tahu yang nggak jadinya. Dan kita nggak bawa. Teman-teman berasa nggak sih kalau coaching orang, ketemu orang, oh kayaknya nggak nyambung nih. Berasa nggak? Berasa kan? Udah minum aja jangan dibawa. Iya ngobrol aja, ngopi bayarin aja 50.000 udah. Jangan rekrut. Jangan maksudnya show off depan leader. Oh tandanya gue rekrut nih. Orang duduk aja nggak pede, gimana mau prospek? Iya kan? Kamu pernah ngalamin gitu nggak? Pasti teman-teman ya. Bentar saya minum dulu, aus juga ternyata ya. Nih kalau ngomong semangat begini nih. Udah bawaan lahir. Nah teman-teman ya, boleh tahu yang masih part time, masih kerja? Nggak ada yang mau ngaku, saya tahu bodoh jawaban pinter ya bodoh nih. Ada yang masih kerja? Ada ya? Bu, Pak jangan tersinggung ya. Karena saya sinsin suruh saya singgungin terus. Menurut saya ya, orang kalau karyawan, sorry nih IT gue karyawan. Ada 3 ini yang nggak bisa ketemu. Jujur, betah, pinter. Nggak bisa ketemu. Dia jujur, dia betah, pasti dia nggak pinter. Coba loh sedikit nih, ya. Dia betah, terus pinter, nggak jujur dia di kantornya. Nangkap ya? Kalau dia orang pinter, attitude-nya jujur, pasti nggak betah. Itu pasti. Kita cari yang mana? Yang kita cari yang pinter dan jujur, dia nggak betah. Rekrut di sini. Cobain deh. Benar gak? Gak betah. Saya pun kerja sama orang gak betah. Karena saya merasa pintar. Gak mungkin gue mau kerja sama orang. Kalau you masih stay di kantor, lihat salah satu. Gak bisa ketemu teman-teman. Ada satu celak dia. Nah ini yang saya pakai buat rekrut. Saya tanya, lu gue lihat lu orang pintar sih bro. Lu misalkan background pajak. Makanya di handphone saya, selalu speaker saya save di galeri. Ada 400 speaker. Kita berbohong putih. Kemarin 2 minggu lalu ada speaker tempat orang pajak juga. Karena dia kan konsultan pajak. Cuman tampang pinteran lu. Tampang pinteran lu. Dia sadar ini mobilnya nggak cocok. Dia join Indonesia Kaya bro. Kalau lu join, gue yakin lebih kaya lu dari dia. Karena tampang pinteran lu. Saya kasih unjuk fotonya aja. Dia nggak kenal. Pasti kan dia percaya. Ya kan? Nah yang saya cari itu. Dia orangnya jujur, attitude, orangnya pintar, yang nggak betah. Nah, jadi teman-teman rekrut cari ya sesuai. Baru bisa jalan.
Gitu ya, daripada teman-teman rekrut 7 bebek dengan 1 monyet. Berisik, setuju gua, setuju. Mau closing susah ngeluh. Ambil KTP pending ngeluh. Substandard ngeluh. Semua ngeluh, mendingan 1 monyet. Satu monyet, betul. Dia bisa ambil mangga orang. Bikin. Bodak. Tapi saya nggak bilang, lu monyet, bukan. Gue sebenarnya punya agent, ada 7. Cuman kayak bebek semua berisik. Mendingan gue rekrut kilo 1 monyet, pinter. Angkat lah. Ya. Enggak. Bukan dong, bukan berarti ibu monyet, bukan. Nah, teman-teman ya. 3 financial planner, ya. Yang pertama uang, waktu, ilmu. Ya. 3 ini sama. Teman-teman pilih salah satu, harus dibayar 2. Contoh, kita mau uang. Ya, lu harus bayar dengan waktu dan ilmu. Setuju nggak? Kita mau cari uang nih. Lu pasti korbanin waktu dong. Dan ilmu dong. Orang bodoh sampai mau pakai. Gitu ya. Nah, teman-teman pilihnya waktu. Sekarang yang kerja waktunya enak apa? Lu punya franchise. Beli pakai uang nggak? Ya pasti. Pakai. Lu belajarin nggak ilmunya? Kalau teman-teman pilihnya ilmu, contoh yang paling gampang anak saya main basket. Dia mau punya ilmu basket dong. Kita sewa coach. Ya. 1 jam 1,2 juta. Kita bayar pakai apa? Uang. Waktunya ada nggak? Saya Senin Rabu di BSD. Di Dewa United. Pasti saya pantek. Kita bayar pakai uang dan waktu. Kabar baiknya teman-teman ya, di Prudential teman-teman bisa dapetin semua. You dapat uang, dapat waktu, dapat ilmu. Nah, tinggal teman-teman prioritas yang mana. Nah, ini saya pakai buat rekrut. Lu mau join di Prudential, duit berapa puluh juta gitu, harus bayarkan waktu. Waktunya apa? You prospect, training. Nggak training, lupain. Lu part time, uangnya juga part time. Yes. Nah, maksudnya saya paling gerakin orang full time. Tapi kalau leader, agent nggak usah. Ya, saya kasih hitungan teman-teman. Ini ke tim saya ya. Teman-teman kerja. Kerja biasa jam 9 sampai jam 5 lah gitu ya. Terus teman-teman jalanin bisnis di Prudential. Kesian nggak bisnisnya? Kesian. Yang kesian bisnisnya. Menurut kamu bisa jalan nggak? Teman-teman kerja nih. Terus teman-teman sembari jalanin bisnis di Prudential. Bisa jalan nggak? Sedikit jalannya. Kasihan bisnisnya. Gitu ya, kalau teman-teman di Prudential klik bisnis. Contoh, you part time, di luaran ketemu orang yang 24 jam jalanin bisnis. Menang siapa? Menang siapa? Nah, tapi lu kepengen nggak closing gede? Mana bisa dapat? Lu kepengen nggak rekrut dapat agent bagus? Dia bagus juga milih. Kenapa mindsetnya nggak lu balik? Lu bisnis 24 jam. Lawan orang yang jalani bisnis part time. Menang siapa? Prudential mau tahu bisnis nggak? Bukan. Nggak usah takut. Pokoknya apapun bisa diselesaikan dengan uang, bukan buat saya. Nggak tahu buat teman-teman. Hitung dengan leader. Gampang kok, income teman-teman berapa? Ini saya dipakai di KPM saya ya. Yuk kerja 15 juta. Nah, agent di sini AAB. Ya udah tutup 400 dong. 25% 10 juta. Kok masih kurang 5 juta? Ya udah, tahun depan kan prospek lagi dong, sebulan sekali closing Pru Cinta. 10 juta, draw. Bukan masalah. Tapi kalau lo part time mati nih. Terus orang kalau top agent lu tepuk tangan paling kenceng. Doa, Tuhan mau kayak gitu. Gak bisa. Iya. Jalan lu gak ada. Jalan gak ada, gak mungkin nyampe. Ada jalan, belum tentu nyampe. Betul. Benar ya? Gak ada jalan, lu gak bisa nyampe. Tapi kalau ada jalan, belum tentu nyampe. 50-50, kembali lagi. Gambling. Kan Anda udah ikut Prudential. Tahulah maksudnya. Nah, makanya teman-teman di zaman sekarang gak pasti,
Andalkan Tuhan lah, doa lah. Saya pun sama. Makanya ada orang jalan andelin diri sendiri kalau Tuhan bilang keras kepala. Gitu ya. Ada juga yang doa. Doa terus nggak jalan. Tuhan bilang berisik. Minta mulu. Iya dong. Lu jalan nggak andelin Tuhan, keras kepala. Ada yang doa terus pagi siang sore malah nggak jalan. Tuhan spesialnya nyaut, berisik lu. Doa jalan dong. Jalan dong. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini. If you want to go fast, go alone. Lu mau lari cepat, lari sendiri lah. Lu closing menit produser cepat lah. Lu gak usah nungguin si A, gak usah nungguin si B. Tapi lu main panjang gak? Kalau mau main panjang, lu mau lari jauh, yuk bareng-bareng. Jalan. Teman-teman gak percaya, coba teman jalan pagi di rumah teman-teman. Jalan 2 kilo ya sendirian, capek gak? Capek. Coba jalan 20 orang, capek gak? Gak berasa. Nggak usah begitu, nggak usah di Prudential. Teman jalanlah suami istri, pasti suami lebih cepat. Apalagi kalau depannya toko emas, pasti lebih cepat deh. Takut ngambil. Bener lah. Berharap lu lost juga. Jangan main Pak, saya dapat nyangkut. Iya, betul. Betul teman-teman. Nah mulai sekarang yuk rame-rame. Gitu loh. Percayalah, saya pun sama. Nah, teman-teman mau denger nggak cerita saya tsunami ini? Ya. Mau denger ya? Tapi ambil positif ya, teman-teman ya. Saya cerita. Saya 2007 join, 2013 buka KPM. Namanya Strive Agency, gitu ya. Join berdua dengan leader saya. Ini leader saya. Saya 3 AM, ini 5 AM. AM loh. 1 AM diambil orang, gitu ya. Teman-teman tahu lah pokoknya ya. Yes, agency manager. Bukan AB ya. Nah, di 2015, jadi saya pertama join saya beli loh kantor, bukan sewa. Gitu ya. 400 meter. Nah, ini nih Grand Sleepy Tower. Di sini ada 5 agency. Dekat Mulyono ya, Kok? Yes. Champion lantai 43, saya 42. Ada Erwin Prolight Ya, sama Lee Kai-Fung, Wisdom. Ada 5 pokoknya. Ya. 400 meter. Ini namanya lotnya I. Leader saya punya. Ini J. Saya punya. Ini IJK. Investor. Nah, ini 375 meter. Seluruhnya? Enggak seluruhnya. Nah pas sudah begini kita ada koridor kita makan. Tuh, jadi 400 meter. Jadi buka lift langsung nengok. Ada Stripe. Gitu ya. Nah berjalan waktu teman-teman 80 leader. Gitu ya. Nah berjalan waktu 1,5 tahun lah. Gempar. Ya kan mungkin teman-teman orang lama tahu lah. Gitu ya. Hijau begini segala macam, ke biru segala macam. Saya nggak pusing. Karena saya rekrut orang, kecuali kalau saya rekrut orang, bro ikut gue yuk, gue nih cicitnya DOH lu, baru dia mau ikut. Kalau lu nggak turun DOH, gue nggak mau ikut ya, saya ikut dia. Paham ya? Ya. Kita kan rekrut sendiri. Iya. Nah tiba-tiba leader saya selingkuh, ke sono. Di bawah 5 AM-nya, ke sono mana 5 AM? Nih, ke rumah Denny, ke hotel, kemana 3 kali pertemuan. Berharap lu ikut gua 5. Kalau dia ikut gua kan tinggal Ricky. Pasti ngikut dia. Ya. Training dia. Ini bulan Juni dibawa. Kompakan dulu. Nah, saya nggak tahu. Nah, bulan Oktober, Oktober awal. Waktu itu kubikelnya 2. Kubikel saya, kubikel leader saya. Satu waktu sore, orangnya dia yang 5 AM ada yang nggak mau ikut. Udah doa. Waktu di tempatnya ini, waduh, kacau lah, gitu ya. Woi, gitu. Den, gue doa dulu Den, menurut cerita dia nih. Dia pulang, dia berdoa. Kayaknya enggak. Nggak bisa. 2 AM ini enggak. Masuk ke ruangan saya sore-sore. Padahal waktu itu saya masih bayar Tommy Syawirah 40 juta di Jimmers Hotel. Bego deh, gue masih
teriak-teriak merah. Dia udah biru. Gitu ya, oh Sinsin tahu tuh. Ya soalnya seminggu sebelum kejadian, saya masuk ke tempat Sinsin. Golden, si Bambang. Ya. Nah dia sore masuk, Pak Riki. Saya mau tetap di Prudential, saya ikut Pak Riki. Emang Prudential, sih emang gua di mana? Curiga saya. Iya saya mau di Prudential, emang iya sih gua Prudential. Kau Riki udah dengar kabar belum? Udah kan Dewa, nggak ada urusan. Enggak, Pak Riki udah dengar kabar belum? Pak Cudi, biru. Di biru, wah kaget saya. Udah 4-5 kali ke tempat dia. Lagi ngajuin proposal. Langsung saat itu juga, waktu itu Sabtu. Saya WA, Har besok kita ketemu yuk. Di Papa Jack Pik. Elang Laut, saya masih ingat. Di mana Pak? Elang Laut, Papa Jack Pik. Saya nggak ke gereja, nggak kemana, duduk. Har, gue udah nggak dapat kabar. Lu katanya udah ikut Denny ya? Enggak kok, Denny masih buat proposal belum approve. Kalau approve lo kemana? Belum kok, kalau approve lo kemana? Ya mungkin saya ke sono. Ya udah, kalau gitu gentle ya. Yuk besok kita meeting. Saya meeting 60 leader teman-teman nih. Ini ADS, ini RADD. Saya bilang, Har, lu mesti akuin. Lu ke depan sini ngomong bahwa lu ada ngintip di sana. Kalau nggak fitnah nih gua. Gitu kan? Dengan berat hati dia ngomong di depan. Pembenaran. Jadi kebenaran sama pembenaran beda nih teman-teman. Orang sana pembenaran. Bukan kebenaran nih. Nah dia ngomong, maksudnya kita ngintip bisnis lain kan nggak apa-apa. Akhirnya, udah ada nggak banyak ngomong, saya bilang ada flip chart. Coba dong yang tulis di sini, yang merah. Tulis. Yang masih merah, kayak gini di persis nih. Yang masih merah tulis. Tulis tuh, 19 leader. Saya hitung P3. Udah nggak ada yang tulis lagi ya. Berarti kalau yang nggak tulis abu-abu. Beda warna gak boleh nyampur. 19. Selebihnya tolong keluar deh. Kecuali Pacu, karena Pacu masih bagi harta gono gini sama saya. Bangku 400 diambil 2,5, saya 150. Ada Infocus, ada 5, dia 3, saya 2. Komputer 9 dia. Gono gini, betul. Nah akhirnya teman-teman, ini dia jual ke Denny. Dia punya. Tinggal saya. Dia pikir saya mati pasti. Udah dibongkar, ditembokin lagi begini. Ini koridor. Ini dibikin AZ. Tahu ya inisialnya AZ ya? Kalau ketemu nih kayak begini nih. Lu ya hidup mati di situ lah udahlah. Nah saya ngomong ke 19, lu mau fight gak nih? Fight kok, ya udah, tata merah, udah, ketemu begini nih. Akhirnya, begitu renovasi saya sewa di JDC. Sininya Martinus. Toriki, lu mesti jual, itu Dewa di sana gue juga tahu pindah. Kalau belum dibayar gue pindah pakai apa? Ya. Nanggap ya. Akhirnya, kalau saya yang telepon Denny langsung, Den lu bayarin deh gue punya. Pasti Denny nyaut. Ya udah Take, dia panggil saya kan Take. Saya umur lebih tua dari 3 tahun. Take, ya udah kesini Denny bayar. Saya datang dong tempat Denny dong. Habis saya. Habis. Makanya teman-teman jangan buka pintu. Tahan. Saya pakai cara marketingnya saya panggil. Lu mau duit nggak? Mau? Ini lu telepon dia pasti diambil gue punya. Gue kasih lu 50 juta. Saya kasih nomornya. Dia telepon. Pak, ini ada satu lot lagi. Bapak punya kan I sama K, ada J-nya mau dijual. Bapak datang, dia datang berdua sama istrinya. Setan ranjang. Berdua. Datang ke Sleepy Tower, duduk kayak gini. Menang siapa? Menang saya. Iyalah. Karena di area Datangnya ke saya. dia. Mukanya negatif. Gitu ya, akhirnya dia ngomong. Take, ngapain sih di tembok-tembok begini? Nggak usah, jebolin lagi aja. Kode ini kan gini, ini pernah jadi engkongnya Koriki. Gitu ya, udah ikut kode ini aja, kode ini bisa tampung kok. Enggak lah Den, gue bilang kita udah beda jalan nih. Gue udah fight, udah setengah mati. Jadi KPM. Koriki, kalau Koriki udah kecebur, apalagi kode ini. Kode ini kecebur, sekocinya banyak, ada 7, bagi gue dong. Nangkap ya? Atau gini deh Den, gue bayarin cicilan rumah, sebulan pay gotiau. Lu bayar sampai lunas, gue ikut lu. Nggak berani.
Terakhir dia pakai kata, Koriki, saya dapat kabar dari leader Koriki, Curianto. Dia pakai nih. Curianto orangnya kalem. Kalau Koriki frontal sama kayak Kodeni. Gitu ya. Tuhan cuma boleh satu. Tadi Kodeni habis dari gereja ternyata bilang. Tuhan cuma satu. Bisnis boleh dua. Nah, saya nyautin lagi. Kodeni saya juga ke gereja Tiberia. Didoain harus di Prudensial sampai mati. Itulah yang bikin saya berdiri sampai sekarang, teman-teman. Terus dia kasih videonya, tuh, Kodeni tuh orangnya rame. Kodeni mah nggak salah pindah. Saya jadi Kodeni juga saya pindah. Lu dikasih kue, yang salah ikut Kodeni. Bener nggak? Bener. Akhirnya saya kumpulin 19 leader saya. Saya tanya, saya kehilangan pegangan nih. Gue kumpulin. Bro, gue kehilangan pegangan nih ya. Cuman gue mau tahu jawaban kalian. Kalian masih fight nggak di Pru? Atau ada seperti berkas dikit yang mau pindah? Mau dagang pecel lele? Mau dagang apa? Karena apa? Kalau lu fight, gue beli lagi. Iya. Tapi kalau lu nggak fight, gue kontrak. Lu kabur, gue kabur deh. Udah fight aja deh. Soalnya ketika gue ada AJP, nggak bisa maaf lu. Iya. Lu bisa maaf, sorry kok. Gue diajak begini, AJP nggak kenal maaf lu. Sita kenal. Akhirnya ya udah, Rick, gue ikut terus sampai fight sampai mati deh. Nah berdiri lah itu hope teman-teman. Gitu loh. Jadi udah ngelewatin lah tsunami. Nah 2 tahun yang lalu kena lagi gempa bumi teman-teman. Ya, jadi teman-teman intinya nih, ya. Teman-teman lihat, kalau teman-teman lebih susah dari saya, story-nya, you boleh quit dari Prudential karena jawabannya nggak tahu. Tapi kalau teman-teman lebih di bawah saya, nggak usah quit, stay, lu pasti bisa kaya kok. Tetap saya masih tetap kaya kok, masih tetap happy. Karena apa? Ketika saya kalau di sini saya ikut mereka, saya nengok ke belakang, udah berapa jalan kita jauh dari Prudential. Betul. Yang saya takutin, anak saya ngomong suatu saat ngomong gini, papi aku dulu pernah jadi orang sukses Prudential. Nggak enak. Nggak enak. Kalau saya bekas orang Bandung enak. Iya. Dulu Koriki pernah orang kaya, gembel gua sekarang. Jangan. Nah, saya kalah di situ. Ya udahlah, gua jalan lagi, gua kuat. Makanya saya masih ada harapan ngejalanin Prudential. Gitu. Nah itulah hobi. Jadi saya berdiri ya teman-teman. Sampai sekarang. Nah tahun depan promosi 50. Akhirnya sekarang 32 karena ke posting 8. Gitu loh. Nah itu perjalanan saya teman-teman. Jadi udah ngelewatin apa segala macam lah. Gitu loh. Sekarang lu mau kerja di mana lagi? Teman-teman lihat, saya kelahiran 71, berarti usia saya berapa? Sekarang berapa? 42. Berarti ngitung sih. Kalau kalau 42 gua 35. Betul. Kata sih, Pak. Iya ngetes, maksudnya Gitu. masih ngikut nggak gitu? Teman-teman sini ada pertanyaan? Itu gempa bu, ini udah gempa, ini diobrak abrik semua ini gempa ini bu. Yang 2 tahun lalu tuh kan. Misalnya dia gempa. Nah 2 tahun lalu nge-coaching AB3 saya 3. 3 apinya. Ya, AAB 4. Kena ke Thomson Law. Nah, saya sambungin lagi. Begitu dia nggak berhasil rekrut saya, dia ini kirim undangan, Hotel Mulia lah, lewat Curianto. Karena kan cuy yang boleh ke kantor saya cuy. Hatta gue begini, Iya. Kata guru gini. ngebujuk saya terus. Gue bilang, Har, jangan ngomongin ginian. Kalau ngomongin ginian, kita nggak usah ketemu. Ya. Selalu ngomongin, Koriki, Alien lebih bagus tuh, Alien lebih bagus. Saya bilang, ya udah, kalau lu di Alien lebih bagus, ini ada kertas sama pulpen, lu prospek gua. Nggak ada mental. Kita selama ini prospek nasabah, bu nggak usah takut, Prudential nomor 1, bener nggak? Iya. Lu pindah ke hijau, ke biru, nggak usah takut bu, Prudential ini nomor 7, kan nggak enak. Nah, nggak enak. Lu nggak bisa bohongin hati lu, gua bilang. Lu tergoda figur. Iya. POH. Dia yang merit, kenapa dia yang pusing? Masih digangguin terus. Leader-leader saya tiap hari laporan. Teman-teman tahu ketika saya bilang tsunami, kenapa? Dulu telepon harus pakai kode agent. Kalau orang lama, ingat nggak? Ya. Waktu zaman masih group selling. Nah, begitu saya telepon,
Masukkan kode izin Anda set, masuk 000075741. Anda sudah tidak terdaftar di sistem ini. Speaker yang udah saya undang 2 bulan, blokir semua. Biru, biru. Pak Ray cuma ngomong, leadernya ke biru, mana mungkin anaknya enggak. Yang tahu hanya ADS dan RADD semua. Dikumpulin, Ricky mana? Merah. Baru dibuka kemudian 2 minggu. Ya, sebagai suspend. Langsung Pak Ray panggil saya. Makanya Tuhan tuh baik. Saya top AM nasional tahun berapa? 2016 ketika gempa bumi ini. Grup AM saya 9M. AM, SUM, UM. Pak Ray telepon saya. Pak Riki, ya udah, kamu kan grupnya gede, buka KPNG. Nah, lahirlah kok. Kode KPN-nya masih sama, GX2. Makanya selalu ada hikmahnya, teman-teman. Ada hikmahnya semua. Yes. Gitu. Nah, sampai sekarang. Makanya kalau orang-orang biru mau rekrut kita orang, cuma satu jawaban. Engkong lu aja nggak mempan rekrut gua. Karena gua pernah ngalamin. Ini real, nyata loh. Lu tanya kode ini. Nah, terakhir saya masih digangguin terus nih. Lewat leader saya, Cuarianto. Nungguin depan kantor. Nungguin depan kokas yang orang AAJ nggak lulus. Sampai kayak begitu loh. 2 bulan saya di Grand City Tower, nggak ada training. Cuman ngejelasin merah biru. Merah bagus dari sini, ini biru. Merah biru, 2 bulan. Bisa bego loh. Itulah perjalanan. Masih diganggu terus. Akhirnya saya telepon Cuarianto. Har, tolong bilangin Denny. Lu tahu rumah gua tahu rumah lu. Lu orang gereja, gua orang gereja. Lu bapak orang, gua bapak orang. Kode ini menang nih, gua menang nekat lu. Hati-hati gua bilang. Baru hilang tuh godaan. Bener. Karena kita perlu tuh bakul nasi diganggu, dibalikin gua nggak terima loh. Mau mati alami, gua beliin peti mati. Tapi gua nggak mau mati, dibunuh lu, gua bilang. Iya. Kalau lu bilang alien bagus, cari dong yang KPM lain, jangan gua. Yang cuma 19 leader. Akhirnya saya berdamai, tuang teh lah, gitu ya. Leader saya, Har gini deh, lu nggak ganggu gua nggak ganggu lu. 3 tahun kemudian, kalau lu lebih bagus dari gua ikut you. Tapi gua lebih bagus lu ikut gua, kita salaman. Udah nggak ada setan lagi tuh teman-teman. Udah tuang teh. Ya, tinggal belum itu darah aja belum. Terus nasibnya leader gimana? Any better? Hancur. Dan celakanya, sampai agent yang tempat saya selalu bilang, Ko Riki sama Pak Cut tinggian mana sih? Jabatan, iya pecula kan leader gua. Pak Riki stay, kenapa dia pergi? Saya masih ingat, ini saya cerita positif nih teman-teman, ambilnya ya. Negatif jangan ambil ya. Dia terakhir pindah 140 juta per bulan. Dia buang. Karena saya komisaris, dia direktur utama. 140 juta per bulan. Dia tinggalin. Waktu itu masih AN on AN. Kalau dia masih stay, kaya dia. Iya. Gitu ya. Nah, dan celakanya, ketemu saya masih sering di rumah di PIK, saya di PIK. Ke BCA ketemu. Gitu ya. Nah, dia ada ngomong, Riki, alien bagus lu. Saya baru join sebulan setengah, dapat 30 juta. Lu bodoh, gua bilang. Gua bilang, Har, lu sekolah bayar uang sekolah pakai kelapa sih, pakai duit. Income dia 140 juta, lu buang. Join ke biru 1 bulan setengah 30 juta, dia bilang pinter. Goblok, gua bilang lu. Kalau 140 mau jadi 30 juta, lu nggak usah kerja 2 tahun tidur. Pasti segini. Ngapain lu pusing? Kalau lu nggak keluar, lu kerja lagi tambah 30, harusnya 170. Makanya bayar uang sekolah pakai kelapa. Pakai duit dibayar. Bener dong. Logika dong. Karena lu reinstead. Dari nol lagi. Tadi jelasin. Aset lu punya 7 apartemen. Di boykot Denny semua. Lu kayain dia, gue bilang. Sampai sekarang, ya gitu-gitu aja. Nah, karma berlaku, teman-teman. Sekarang tahun berapa? 2020. Karma cepet loh. Langit pendek nih. Bener ya? Kabur, tuai. Sekarang yang berantem siapa? Ya itu aja. Sampai kode ini masuk di YouTube kan.
segala keranjing keronjong ya. Dia Pocing itu lagi dipocing lagi sama Ijo. Ijo dipocing lagi sama Micin. Coba teman-teman makan ini banyak botak nggak makan micin? Coba deh, lu makan micin. sakit kritis kok. Nah, sekarang bertiga ini ubek. Kalau Prudential mana pernah prospek? Kita lebih bagus dari si A, nggak pernah. Tapi kalau mereka prospek, nih lebih bagus dari Prudential, karena mereka nggak pede sama produknya. Gitu loh. Teman-teman pokoknya di sini mah udah bertahan aja di Prudential. Bertahan dan menyerang. Pertahanan paling bagus teman-teman nyerang. Kalau teman bertahan aja pilihannya dua. Kalau main bola juga, lu draw dan kalah. Tapi kalau teman menyerang pilihannya dua, draw dan menang. Nyerang aja udah. Iya. Nyerang terus, udah. Enggak usah. Nah betul buat Argentina ya. Bener. Lu tahan di gebuk itu aja bola. Bola kecil. Gede gawang. Coba. Gitu. Ya teman-teman, ya mungkin udah nggak banyak materi saya. Ada materi nggak? Ya semoga teman-teman dapat pencerahan lah ya. Gaya saya memang begini teman-teman, enak pakai. Kok izin tanya jawab kok. Boleh. Thank you. Ayo teman-teman. Pesona sama kakak. Mantap ini bicaranya nih. Teman-teman di sini yang mau bertanya boleh angkat tangan. Boleh. Boleh loh. Ada yang mau nanya? Ayo, nama saya Ayu. Langsung anjir. Langsung yuk. Ibu. Ini saking lengkapnya ya, terkesima sama storytellingnya nih yang luar biasa. Aku mau nanya ya, yang buat jalan sampai punya hope and faith sampai sebegitunya ya, gitu. Itu betul-betul nggak pernah ada godaan setan gitu misalnya. Godaan setan gitu, maksudnya apakah pernah ada keraguan terhadap bisnisnya, keraguan terhadap perusahaannya, keraguan terhadap lingkungannya gitu. Pernah ada nggak? Karena sebenarnya manusia nggak mungkin nggak gitu. Itu aja sih kok. Teman-teman saya jawab ya. Mungkin nggak lengkap kalau ngajar saya cerita dulu. Ya saya join Prudential, saya nggak pakai mic, kedengeran ya. 37. Oh di Ovin kalau pertanyaan. Oh nggak ada. Nggak ada nih? Saya join Prudential 37. Ya. Di usia 35 saya pernah stroke. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan kan? Stroke karena apa? Stres. Nah tiba-tiba pagi saya berasa lidah saya